Andre dan Rizka adalah sepasang suami isteri yang pada tahun 2014 harus melakukan perjalanan malam dari Jakarta menuju Bandar Lampung. Di perjalanan mereka mengalami kejadian aneh yang sangat di luar nalar. Kisah mereka jadi penggalan berikutnya dalam Jalan Lintas Sumatera di sini di Winterberg Channel. Rizka dan Andre adalah sepasang suami isteri pada tahun 2014. Ketika peristiwa ini terjadi, mereka masih berstatus pengantin baru. Beberapa bulan sebelumnya baru saja melangsungkan pernikahan. Pasangan yang cukup bahagia menjalani kehidupan rumah tangga layaknya pasangan muda pada umumnya. Mereka tinggal dan bekerja di Jakarta. Orang tua Andre tinggal di Lampung, sedangkan Rizka orang tuanya tinggal di Jogja. Nah, di sekitaran tahun 2014, mereka melakukan perjalanan ke rumah orang tua Andre di kota Bandar Lampung. Ayah Andre mendapatkan serangan jantung dan dilarikan ke rumah sakit, membuat mereka harus berangkat hari itu juga. Pokoknya, paling lambat jam 8 kita jalan ya. Kamu jangan pulang malam-malam, begitu kata Rizka di ujung sambungan telepon. Iya sayang, ini aku udah di jalan, jawab Andre menenangkan istrinya. Rizka punya alasan untuk bawel. Ada ketakutan dalam diri ketika harus melakukan perjalanan tengah malam menuju rumah mertuanya. Jalan menuju Lampung yang termasuk jalan jalur lintas Sumatera masih tergolong sepi dan menyeramkan. Kalau nggak terpaksa, Rizka nggak akan mau jalan malam. Lebih baik berangkat pagi hari. Tapi ini darurat. Malam ini juga mereka harus berangkat. Jam 6 kurang, Rizka sudah berada di rumah. Memaksa pulang cepat dari kantornya. Dengan gelisah, dia menunggu kedatangan Andre di ruang tamu. Beberapa kali mendekat ke jendela ketika mendengar ada suara mesin kendaraan terdengar. Walau ternyata akhirnya kecewa karena bukan kendaraan suaminya. Sampai akhirnya ketika jam 7 lewat, Andre tiba di rumah. Alangkah leganya hati Rizka. Aku mandi dulu, habis isya kita jalan ya sayang. Begitu kata Andre dengan senyumnya, menenangkan Rizka ketika dia sudah masuk ke rumah. Singkatnya, selepas waktu isya, mereka benar-benar berangkat menuju kota Bandar Lampung di Pulau Sumatera. Mobil yang mereka tumpangi langsung menembus jalan tol menuju Pelabuhan Merak yang letaknya di ujung barat Pulau Jawa. Dari Merak, mereka lanjut menyeberang Selat Sunda menggunakan kapal feri. Setelah kira-kira 2 jam terombang-ambing di tengah lautan, sekitar jam 12 kapal laut yang mereka tumpangi bersandar juga di Pelabuhan Bakahuni dengan selamat. Disinilah bagian perjalanan yang sungguh sangat Rizka risaukan. Di samping banyak bis malam lintas Sumatera yang biasanya ngabut nggak kira-kira. Suasana jalan antara Bakahuni Bandar Lampung masih tergolong sepi dan menyeramkan. Tenang, aku kan sudah ratusan kali melintas jalan ini. Insya Allah gak akan ada apa-apa. Kalau mau kamu tidur aja di sana di belakang. Andre bersama menangkan istrinya yang mulai kelihatan sangat khawatir. Pokoknya mas hati-hati, gak boleh ngantuk. Pelan-pelan saja mas, begitu kata Rizka. Karena banyaknya pekerjaan yang dilakukan di kantor, sebenarnya saat itu mereka sudah merasa lelah dan mengantuk, apalagi Rizka. Karena biasanya paling lambat jam 10 dia sudah gelap di alam mimpi. Begitu juga dengan Andre, sebenarnya sudah lelah dan mengantuk, tapi dia harus terus mengemudi kira-kira 2-3 jam lagi sebelum sampai tujuan. Aku mau mampir ke Indomaret dulu sebentar ya, membeli kopi dan rokok. Begitu ucap Andre pada istrinya. Ketika kendaraan yang mereka tumpangi baru saja melewati pintu gerbang Pelabuhan Bakahuni. Pintu gerbang pelabuhan inilah yang bisa dikatakan sebagai tanda kalau mereka sudah masuk ke salah satu bagian di jalan lintas Sumatera. Jalur yang punya banyak kisah dan cerita seramnya. Gak jauh dari gerbang pelabuhan, di jalanan yang konturnya menanjak, Andre memakikan mobil di depan Indomaret di sebelah kiri jalan. Sementara Rizka sudah duduk bersandar di kursi depan. Sudah dalam posisi tidur kerana kantuk yang mulai gak tertahankan. Sebentar ya sayang, kamu tunggu di sini aja.
kunci aku ditinggal. Begitu kata Andre. Ya mas, jawab Rizka pendek. Gak lama kemudian setelah selesai, Andre langsung kembali ke mobil dan masuk ke dalamnya. Lalu mendapatkan kalau Rizka gak ada di tempat duduknya. Ya ternyata sudah pindah ke kursi belakang. Aku tidur di belakang ya mas. Kamu hati-hati, jangan ngantuk. Begitu kata Rizka. Ya, kamu tidurlah di belakang, 2 jam lagi kita sampai. Jadi begitu, di sisa perjalanan, Rizka tidur di belakang, meninggalkan Andre mengemudi sendirian membelah gelap dan pekatnya malam itu. Jalanan sudah sangat sepi. Andre hanya melihat bis malam dan sesekali kendaraan pribadi yang datang dari arah berlawanan. Lampu penerangan jalan masih sangat jarang. Nyaris gak ada malah. Hanya ada beberapa persimpangan besar saja, selebihnya gelap. Wilayah yang letaknya kira-kira 30 menit selepas pelabuhan Bakauni sungguh merupakan wilayah yang cukup menyeramkan. Jalannya meliuk-liuk ke kanan dan ke kiri, membelah gunung dan perbukitan. Kemudian kondisi jalan yang cukup bagus membuat pengemudi cenderung untuk menginjak pedal gas dan dalam, enak untuk ngebut. Makanya sering terjadi kecelakaan di wilayah ini. Memang, kalau siang hari kita akan disuguhi pemandangan yang sangat indah. Tapi akan ada beda kalau malam tiba. Situasi dan pemandangannya sungguh menyeramkan. Sama juga dengan Andre pada malam itu. Sebenarnya dia merasa kalau nyalinya sedikit bergetar ketika melintas jalanan ini, yang pada waktu itu sudah sekitar jam 12:30 malam. Terus memaksa mata untuk fokus melihat depan, berkonsentrasi mengemudikan kendaraan membelah hutan dan gunung di daerah Lampung Selatan. Beberapa saat kemudian gerimis hujan tiba-tiba turun, semakin menambah syahdu suasana. Beberapa kali Andre mengusap wajahnya dengan tangan, salah satu cara dia untuk mengusir ngantuk. Air hujan benar-benar membuat jarak panas semakin pendek. Hal inilah yang membuat Andre terpaksa mengemudikan kendaraan jadi tidak terlalu cepat. Sampai akhirnya ketika sudah hampir jam 1:30 malam, mereka sampai di kota Kalianda. Menurut Andre, kalau sudah lewat kota ini berarti sudah berakhir jalan yang keadaannya cukup menyeramkan tadi. Selebihnya jalanan jarang ada yang meliuk-liuk dan tikungan tajam. Namun memang tetap saja sepi karena sudah setengah malam. Mas, aku ingin pipis. Kalau ada pom bensin berhenti dulu ya. Sudah nggak tahan nih. Suara Rizka mengagetkan Andre, memboyakkan lamunannya. Iya sayang, nanti aku mampir kalau ada pom bensin ya. Cukup lega Andre mendengar panggilan dari istrinya, karena sebenarnya dia juga ingin berhenti istirahat sejenak. Enggak lama kemudian, beberapa belas menit dari Kalianda, di kejauhan Andre melihat lampu menyala dengan gambar khas lambang Pertamina, pertanda kalau itu adalah pom bensin. Kemudian Andre bersiap-siap untuk menepi dan memasukinya. Benar dugaannya, itu adalah pom bensin. Pom bensin yang cukup luas dan bersih. Pom bensin besar ini sudah sangat sepi. Hanya beberapa kendaraan kecil saja yang terlihat mengisi bahan bakar. Di dalam, Andre mengarahkan kendaraan ke tempat yang paling pojok, dekat dengan pintu keluar, tempat di mana toilet berada. Tempat di mana toilet berada ini keadaannya sangat gelap, ditambah hujan yang terus saja turun, membuatnya semakin gelap gulita. Sayang, bangun, udah di pom bensin nih, ucap Andre membangunkan sang istri. Di sebelah mana toiletnya mas? Sambil mengucap-ucap mata. Rizka melihat sekeliling, tuh pintunya dekat kan? Jawab Andre sambil menunjuk ke toilet yang letaknya di belakang kendaraan mereka. Perlu aku hantar enggak? Tanya Andre. Enggak perlu mas, kamu tunggu di mobil aja. Begitu jawab Rizka. Kemudian dia keluar dari mobil dan berlari menembus hujan menuju toilet, sementara Andre tetap menunggu di dalam mobil. Andre sudah tahu kebiasaan istrinya, walaupun hanya buang air kecil, biasanya Rizka cukup lama melakukannya. Kerana itulah ketika sudah 5 menit, Rizka belum kembali juga. Rasa ngantuk yang teramat sangat tiba-tiba datang menyerang Andre, hingga akhirnya nggak tahan lalu dia ketiduran. Brak, suara bantingan pintu belakang mobilnya yang tertutup mengagetkan Andre. Dia langsung bangun dari tidurnya. Sudah selesai sayang. Maaf aku ketiduran, begitu ucap Andre. Dia jawab Rizka pendek. Sebelum menjalankan mobilnya, sekilas Andre melirik ke kursi belakang. Dia melihat istrinya sudah dalam posisi seperti semula, merebahkan badan dalam posisi tidur.
Hujan masih terus saja turun ketika Andre mulai menjalankan mobil melanjutkan perjalanan meninggalkan pom bensin. Sudah jam 1 malam, 1 jam lagi sampai nih, begitu ujar Andre dalam hati. Keadaan sangat sepi. Sengaja Andre nggak memutar musik sama sekali. Dia nggak mau tidur istrinya jadi terganggu. Senyapnya sangat dalam. Hanya suara rintik hujan dan turun mesin mobil yang terdengar. Di saat inilah Andre mulai merasakan ada sedikit keanehan. Ada yang aneh. Indera penciuman Andre menangkap wangi yang sungguh beda. Ada wangi aneh yang tercium, dan dia yakin kalau itu bukan parfum yang biasa dipakai oleh Rizka. Sebenarnya Andre sangat penasaran, ingin sekali menanyakan hal ini kepada Rizka, tapi dia mengurungkannya, tidak mau mengganggu istrinya yang masih dalam tidur, sangat lelap di kursi belakang. Beberapa kali juga dia melirik kaca spion untuk mengetahui situasi di belakang. Masih belum kelihatan kalau Rizka sudah bangun dari tidurnya. Mungkin ini wangi sabun baru yang dipakai Rizka di toilet tadi untuk membersih. Begitu fikir Andre kemudian menenangkan hatinya. Mencoba menutupi perasaan yang sebenarnya mulai merasa gak enak. Tapi tetap saja perasaan Andre mulai semakin gak enak. Ada yang aneh. Hal ini yang akhirnya membuat Andre berniat untuk membangunkan Rizka aja. Gak peduli walau Rizka akan mengambil hatinya. Perasaan Andre semakin gak enak. Mulai ada cemas dalam pikirannya. Semakin bulat tekadnya untuk membangunkan Rizka. Tapi sebelum Andre membangunkan Rizka, tiba-tiba ada sesuatu yang mengalihkan perhatiannya. Tiba-tiba ponsel Andre berbunyi. Di layarnya muncul nombor gak dikenal. Siapa nelpon malam-malam? Mana nombor yang gak dikenal pula? Sungguh Andre dalam hati, sambil mematikan ponsel yang ada di genggaman. Tapi karena penasaran dan takut kalau ada telepon darurat dari keluarga, akhirnya Andre menjawab panggilan itu. Halo, assalamualaikum, ucap Andre. Waalaikumsalam mas, di mana? Kok pergi ninggalin aku sih? Tega banget. Mas, di mana mas? Suara yang sudah sangat Andre kenal terdengar di ujung telepon. Iya, itu suara Rizka. Sayang, kamu bukannya... Ini kamu di mana? Suara Andre penonton menjawab banyak pertanyaan Rizka. Ya, aku di pom bensin lah. Di mana lagi? Aku keluar toilet kamu nggak ada. Mas di mana sih? Ujar Rizka mulai agak ketus. Jantung Andre berdegup kencang, bulu kuduk berdiri semua. Lalu siapa yang sedang berada di sebelah kanan? Sejak tadi. Sementara Rizka masih terus saja merocos dengan omelannya di ujung telepon. Perlahan Andre mulai melirik kaca spion mencoba melihat ke kursi belakang. Pantulan cahaya luar yang bersumber dari kendaraan yang datang dari arah berlawanan. Semua itu sudah lebih dari cukup bagi Andre untuk dapat melihat semuanya, melihat ke kursi belakang. Sosok perempuan yang sejak tadi dia kira adalah istrinya ternyata sudah bangun dari posisi tidur. Dia terlihat duduk tegak tanpa bersandar. Andre gak bisa melihat wajah sosok itu dengan jelas kerana sebagian tertutup oleh rambut panjangnya. Dengan nyali dan keberanian yang sudah sampai di titik paling rendah, Andre memperlambat laju kenderaan, berniat untuk menepi. Akhirnya mobil berhenti di tempat yang sangat sepi. Kanan kiri hanya ada pepohonan yang serapat dan rindang. Setelah mobil sudah benar-benar berhenti, Andre langsung membuka pintu dan lari keluar menjauh. Ketika sudah berada sekitar 5 meter dari mobil, Andre berhenti dan berbalik untuk memperhatikan mobil kerana ia mendengar ada suara pintu yang terbuka. Dari tempat yang berdiri, Andre dapat melihat dengan jelas kalau sosok perempuan rambut panjang yang mengenakan pakaian berwarna gelap keluar dari mobilnya, keluar dari pintu belakang. Lalu sosok itu berjalan menjauhi mobil, melangkah menuju pepohonan yang ada di pinggir jalan. Oh bukan, ternyata perempuan itu bukan melangkah berjalan, tapi terlihat seperti bergerak melayang. Terus melayang masuk ke pepohonan rindang dan gelap, sampai akhirnya benar-benar hilang di telan gulita. Andre nyaris pingsan melihat itu semua. Kamu tunggu di situ aja sayang, sebentar lagi aku sampai di sana, ujar Andre dengan suara bergetar pada Rizka yang masih menunggu di ujung telepon, karena masih syok dengan kejadian yang baru saja dialaminya. Andre berani masuk ke dalam mobil setelah dia sudah benar-benar tenang. Lalu kemudian membawa mobilnya kembali ke pom bensin di mana Rizka masih menunggunya. Begitulah satu peristiwa yang tak akan pernah dia lupakan di jalanan lintas Sumatera Utara. Selesai cerita malam ini,
Tunggu episod selanjutnya ya, karena masih banyak kisah di jalan lintas Sumatera. Salam dari Wida Becena.